Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Hari ini Seramu akan sharing tentang anggrek yang ada di depan kita. Ya, benar, ini adalah anggrek Catasetum yang dulu sempat dibicarakan atau dikatakan sebagai anggrek sultan. Itu karena memang harganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggrek yang lainnya. Hari ini Seramu akan berbagi antara teori yang Seramu tahu dengan praktek tentang Catasetum ya. Ini bisa dilihat kondisi anggreknya. Anggrek ini Seramu beli secara online atau lebih tepatnya dari pelelangan di grup ya. Biasanya bab dorman begini aja itu harganya bisa 100 lebih. Itu untuk ID tertentu. Nah, di sini Seramu dapat dengan harga yang di bawah 200 ya. Harga di bawah 200 dengan kondisi blendnya seperti ini. Seramu nggak tahu apakah ini untuk harganya murah atau mahal. Karena Seramu ingin belajar merawat anggrek ini, akhirnya tetap Seramu coba. Anggrek ini datang sekitar, ini beda-beda ya. Ada yang udah sebulan yang lalu, terus ada yang 2 minggu yang lalu, 3 minggu, karena memang keempat anggrek ini dibeli dalam jangka waktu yang berbeda. Kalau dari teori yang Seramu pelajari, nanti di deskripsinya Seramu tambahin link dari teras anggrek Mandari ya. Kalau dari sana kita pelajari itu pada awal penanaman bab yang gendut itu kita tidak perlu melakukan penyiraman. Penyiraman tidak perlu dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, karena penyiraman baru akan kita lakukan apabila akarnya itu sudah tumbuh, bahkan akarnya itu sudah memanjang. Ke semua akar itu sudah memanjang. Nah, kalau yang dari sini ini bisa dilihat, ini adalah akar lama ya. Ini akar lama yang memang sudah kopong. Sedangkan untuk akar barunya ini di dalam. Ini ada di dalam sini. Untuk yang ini ke semua akarnya memang sudah keluar, sudah memanjang, sehingga bisa dilakukan penyiraman. Nah, ini ada untuk yang ini pada saat Seramu terima, dia hanya ada bab yang satu ini, hanya ada tunas ini satu, sedangkan yang kecil ini saat itu belum ada. Bisa dilakukan penyiraman karena semua akar yang di bab ini itu sudah masuk ke dalam pot, sehingga kita bisa melakukan penyiraman. Nah, pada saat bab yang baru ini tumbuh, itu tunas kecil, dia baru menumbuhkan akar. Dari teori yang kita pelajari, kalau akarnya belum tumbuh, belum memanjang, belum tumbuh
sempurna, sebaiknya jangan dilakukan penyiraman karena akan membuat akar katasetum itu membusuk atau berhenti tumbuh. Tetapi pada saat kesemua anggrek ini Seramo terima, itu ada akar baru. Ada akar baru yang memang baru tumbuh, tetapi masih belum panjang untuk akar barunya. Nah, kalau di teorinya katasetum ini baru akan disiram apabila akarnya itu sudah banyak di dalam pot. Baru kita lakukan penyiraman, dan setelah melakukan penyiraman itu usahakan jangan sampai medianya itu benar-benar kering. Dan katasetum juga membutuhkan nutrisi lebih banyak dibandingkan dengan anggrek yang lain. Itu terjadi karena dia memiliki masa dorman. Jadi dimana setiap nutrisi yang diambil pada saat dia aktif tumbuh itu akan disimpan di babnya untuk menunggu masa dorman nanti. Nah, karena anggrek katasetum ini Seramo terima sudah tumbuh begini, dan bahkan ini untuk medianya bisa dilihat sendiri sudah berlumut, berarti bisa dipastikan bahwa anggrek ini sudah dilakukan penyiraman oleh nursery di tempat Seramo membeli, sehingga di Seramo penyiraman tetap dilanjutkan karena dia butuh nutrisi lebih banyak. Akhirnya Seramo tambahkan pupuk slow release dengan harapan di saat kita tidak cukup pupuk yang diberikan, karena mungkin yang sudah biasa nonton video Seramo udah tahu kadar pupuk yang Seramo berikan kepada seluruh anggrek itu adalah 300 ppm. Mungkin untuk beberapa jenis anggrek yang memerlukan masa dorman, dosis segitu itu termasuk sedikit. Apalagi pemupukan Seramo tidak rutin, bukan tidak rutin ya, tidak per 5 hari sekali, bisa seminggu sekali atau juga bisa per 10 hari. Jadi tidak ada jadwal pemupukan yang tetap, sehingga di katasetum ini Seramo tambahkan pupuk slow release. Apakah ini akan berhasil? Seramo juga belum tahu, karena untuk jenis anggrek yang ini Seramo benar-benar baru belajar saat ini, dan percobaan di keempat anggrek ini. Mudah-mudahan keempat anggrek ini nanti akan tumbuh subur sampai saatnya dia berbunga. Dan satu hal lagi, anggrek katasetum itu dikatakan dia tumbuh dengan baik apabila bab yang baru ini dia lebih besar dari yang sebelumnya, dari bab yang lama. Apabila bab ini kecil, berarti pertumbuhannya itu tidak maksimal. Biasanya kalau pertumbuhannya tidak maksimal, apabila dia berbunga nanti, itu bunga yang dihasilkan kuntumnya sedikit, dan biasanya dia akan menghasilkan bunga betina. Nah, bentuk bunga betina dengan bunga jantan pada anggrek katasetum ini dia berbeda. Untuk jelasnya nanti akan Seramo tambahkan link di bawah ya, seperti yang tadi, untuk pengetahuan kita semua. Karena untuk jenis anggrek yang ini Seramo juga benar-benar baru belajar dengan keempat ID ini ya. Ini ID-nya berbeda. Ini after drag, sedangkan ini ID-nya Tenebrosum. Terus ini coba kita lihat ID-nya apa. Ini Tenebrosum sama berarti ya. Nah,
tuh bisa sama nih ID-nya. Biasanya walaupun ID-nya sama, dia bisa menghasilkan warna bunga yang berbeda, karena ini biasanya dia adalah silangan. Mudah-mudahan untuk Seramo juga nanti seperti itu. Dan ini juga Emerald Princess ini Seramo suka ID-nya. Dan untuk After Dark juga, kalau emang dia nanti akan berwarna hitam, maka warnanya akan sangat indah. Nah, kembali ke bunga yang tadi ya. Apabila bab barunya lebih kecil dari bab yang semula, biasanya kenop yang dihasilkan itu lebih sedikit, terus juga akan menghasilkan bunga betina. Dan antara kalau bunga betina dan bunga jantan, kalau untuk Catasetum dia lebih cantik bunga yang jantan, itu menurut gambar-gambar yang Seramo lihat. Dan untuk awetnya juga dia lebih awet bunga. Kalau untuk awet biasanya dia lebih awet bunga betina. Itu dengan harapan nanti dia akan menunggu untuk dibuahi, sehingga proses lamanya mekar juga akan berbeda antara bunga jantan dan bunga betina. Ini adalah pengalaman pertama Seramo. Bisa dilihat kalau dari teori yang Seramo pelajari, pada saat seperti ini sebaiknya kita jangan melakukan penyiraman dulu, karena memang akarnya belum banyak. Tetapi dari yang Seramo terima ini sudah dilakukan penyiraman, dan sejauh ini anggreknya tumbuh subur. Memang biasanya dalam merawat anggrek itu antara teori dan praktek itu berbeda. Kita nggak bisa bilang yang A salah atau yang B benar, tetapi kita lihat ke kondisi anggreknya, karena di setiap lingkungan, di setiap daerah itu perawatan untuk anggrek akan beda-beda. Apalagi untuk anggrek ini yang biasanya dirawat di 4 musim, kita merawat di sini 2 musim, otomatis akan berbeda juga. Apabila ada sahabat anggrek semua yang memiliki Catasetum dan sempat mampir di video Seramo, boleh di komentar di bawah kira-kira treatment apa lagi yang harus Seramo berikan kepada anggrek ini agar anggrek Catasetum yang Seramo miliki ini bisa tumbuh subur dan berbunga nanti. Seramo rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini. Akhir kata Seramo ucapkan wassalam, salam satu hobi dari Seramo Anggrek. Terima kasih untuk yang sudah mampir dan juga untuk yang sudah subscribe. Dan bagi yang sudah menonton, jangan lupa tinggalkan jejak dengan pencet tombol like. Dadah.